Selamat datang di teras berkisah. Malam ini, kalian akan lihat bagaimana seorang istri hamil yang dibuang ke jalanan, ternyata adalah dalang dari kehancuran total keluarga suaminya. Mereka pikir dia korban. Padahal, dia adalah sang pemburu, dan balas dendamnya dimulai hanya dalam 5 menit. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar, sahabat teras berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Hujan malam itu turun seolah punya tujuan. Bukan sekadar butiran air yang jatuh dari langit kelabu, melainkan sebuah pertanda, sebuah ritual pembersihan besar-besaran yang akan segera dimulai. Aku merasakannya meresap hingga ke tulang, bahkan dari balik kemewahan dinding rumah yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, memandangi pantulan diriku di lantai marmer yang dinginnya sama seperti hati orang-orang di sekelilingku. Perutku yang membuncit 7 bulan adalah satu-satunya kehangatan nyata yang kumiliki saat ini. Semua drama ini dimulai dari secangkir teh. Sungguh lucu jika dipikirkan kembali. Sebuah insiden kecil yang sengaja diciptakan untuk menjadi pemicu sebuah ledakan yang sudah mereka rencanakan sejak lama. Ibu Tuti, mertuaku, menjerit dengan nada yang menurutku sedikit terlalu dibuat-buat, seperti aktris dalam sinetron sore yang kurang pendalaman karakter. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas seukuran buah anggur menunjuk noda teh yang bahkan tak lebih besar dari telapak tanganku di atas karpet Persia miliknya. Karpet yang, ironisnya, kubeli sebagai hadiah ulang tahun untuknya 3 bulan lalu. Lihat perbuatan perempuan ini. Suaranya melengking, memecah keheningan malam yang hanya diisi oleh deru hujan. Sengaja. Kamu pasti sengaja menumpahkannya, kan? Kamu iri dengan semua yang ibu miliki. Dasar perempuan miskin tidak tahu diuntung. Aku hanya diam, membiarkan setiap kata kasarnya menghantamku seperti ombak. Di dalam hati, aku tidak merasakan sakit. Aku justru merasakan geli. Selama setahun penuh aku telah memainkan peran ini dengan sempurna. Peran seorang istri dari desa, yatim piatu, yang beruntung dinikahi oleh Agus, putra tunggal keluarga terpandang. Peran seorang menantu yang penurut, lugu, dan sedikit bodoh. Aku membiarkan mereka meremehkanku, memandangku sebelah mata, karena hanya dengan begitu aku bisa melihat wujud asli mereka dengan sangat jelas. Manusia, saat merasa superior, akan menunjukkan warna sejatinya tanpa saringan. Dan warna mereka, sungguh, tidak terlalu indah untuk dilihat. Kenapa kamu diam saja? Hah? Merasa bersalah? Bu Tuti mendekat, napasnya memburu. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang terlalu menyengat, sebuah wewangian mahal yang berusaha menutupi kebusukan dari dalam. Dari awal ibu sudah tidak setuju Agus menikahimu. Perempuan tanpa bibit, bebet, dan bobot sepertimu hanya membawa sial. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di sana, aku tidak melihat kemarahan murni. Yang kulihat adalah keserakahan yang meluap-luap dan ketakutan. Ketakutan bahwa perempuan miskin, sepertiku akan menggerogoti harta mereka. Oh, betapa salahnya mereka. Mereka tidak sedang menghadapi parasit, mereka justru sedang hidup dari inang yang mereka hina setiap hari. Sebuah ironi yang begitu lezat, hingga aku harus menahan senyum di bibirku. Pintu di ujung ruangan terbuka, dan pangeran dari drama ini akhirnya muncul. Suamiku, Agus, melangkah masuk dengan santai. Ia mengenakan kemeja sutra yang kubelikan untuknya minggu lalu. Kemeja itu tampak hebat di tubuhnya, membuatnya terlihat persis seperti yang kuinginkan, seorang pria sukses dan berkuasa. Sayangnya, penampilan seringkali menipu. Di balik penampilan luarnya, ia hanyalah seorang pria lemah yang bersembunyi di balik kekuasaan ibunya dan, tentu saja, uangku. Ada apa ini, Bu? Tanyanya, nadanya datar, seolah sudah tahu persis apa yang terjadi. Matanya melirik arahku, bukan dengan tatapan seorang suami, melainkan tatapan seorang pemilik yang melihat barangnya yang rusak. Anakku, lihat istrimu ini. Bu Tuti kembali melanjutkan aktingnya, kini dengan sedikit isak tangis palsu yang membuatku ingin bertepuk tangan. Dia sengaja merusak karpet kesayangan ibu. Dia tidak pernah menghargai kita, Gus. Dia hanya menginginkan hartamu. Aku menunggu. Menunggu Agus berbalik ke arahku, mungkin membelaku, atau setidaknya bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Itu adalah ujian terakhirku untuknya.
Sebuah harapan kecil yang masih tersisa di sudut hatiku, yang entah kenapa masih bertahan meski sudah berkali-kali dikecewakan. Manusia memang makhluk yang aneh, selalu berharap ada keajaiban bahkan ketika semua data menunjukkan sebaliknya. Agus menatapku. Selama beberapa detik, dunia seolah berhenti berputar. Hanya ada aku, dia, dan bayi dalam kandunganku yang bergerak perlahan seolah bisa merasakan ketegangan di ruangan ini. Lalu, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum hangat yang dulu membuatku jatuh cinta, melainkan senyum sinis yang dingin dan menusuk. Senyum seorang pemangsa yang sudah selesai dengan mainannya. Sudah kuduga, katanya pelan, kata-kata itu menjadi paku terakhir di peti mati pernikahanku. Kamu memang tidak pernah berubah, Ranum, selalu menjadi beban. Di saat itulah aku tahu, sandiwara ini harus berakhir. Malam ini, Bu Tuti, seolah mendapat aba-aba dari senyum putranya, langsung bergerak. Tangannya yang kasar mencengkeram lenganku. Aku sedikit meringis, bukan karena sakit, tapi karena terkejut dengan betapa cepatnya mereka beralih dari kekerasan verbal ke fisik. Tenaganya, untuk seorang wanita seusianya, ternyata cukup kuat. Mungkin karena didorong oleh kebencian yang sudah menumpuk begitu lama. Keluar kamu dari rumah ini. Sekarang juga. Bentaknya, mulai menyeretku melintasi lantai marmer yang dingin. Aku tidak melawan. Aku hanya berusaha menjaga keseimbanganku, satu tanganku secara refleks melindungi perutku. Prioritasku adalah anakku. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Dia adalah alasanku bertahan, dan dia akan menjadi alasanku untuk bangkit dan menghancurkan semua ini. Aku membiarkan diriku diseret seperti karung beras, melewati ruang tamu yang dipenuhi perabotan mewah yang setiap sudutnya dibeli dengan uang hasil jerih payahku. Setiap langkah adalah sebuah kenangan pahit. Di sofa itu, aku pernah mendengar Bu Tuti berbisik pada temannya di telepon, menyebutku, benalu tak berguna. Di dekat jendela itu, aku pernah melihat Agus menerima telepon mesra dari wanita lain, mengira aku cukup bodoh untuk tidak menyadarinya. Rumah ini bukanlah istana impianku. Rumah ini adalah penjara berlapis emas, dan malam ini adalah hari pembebasanku. Pintu utama terbuka dengan kasar. Angin malam yang dingin dan basah langsung menerpa wajahku, membawa serta aroma tanah yang basah oleh hujan. Bu Tuti tidak berhenti. Ia terus menyeretku hingga ke teras depan, lalu dengan satu dorongan kuat, ia melemparkanku ke lantai yang basah dan kotor. Aku jatuh terduduk, gaun rumah sederhanaku langsung basah kuyup dan berlumpur. Aku mengangkat wajahku, menatap dua orang yang berdiri di ambang pintu, diterangi oleh cahaya hangat dari dalam rumah. Mereka tampak seperti raja dan ratu yang baru saja mengusir penyihir jahat dari kerajaan mereka. Wajah Bu Tuti penuh kemenangan. Wajah Agus, kosong, tapi ada kilatan kepuasan di matanya. Jangan pernah kembali lagi ke sini, perempuan sial, desis Bu Tuti. Agus hanya menambahkan dengan nada mengejek, selamat menikmati hidupmu yang sebenarnya, Ranum. Kembali ke tempat asalmu. Di jalanan. Lalu, pintu itu tertutup. Bunyi debamnya terdengar begitu final. Meninggalkanku sendirian di tengah halaman luas, di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Dingin mulai merayap, membasahi pakaianku, kulitku, hingga terasa menusuk ke tulang. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku merasakan semua itu. Rasa dingin, rasa basah, rasa sakit di hatiku yang ternyata masih bisa berdarah sedikit. Mereka pikir ini adalah akhir bagiku. Mereka pikir mereka telah membuang sampah yang mengotori hidup mereka. Mereka memandangku sebagai seorang wanita hamil yang tak berdaya, tanpa uang, tanpa keluarga, yang baru saja kehilangan segalanya. Malam ini, mereka akan tidur nyenyak, merasa menang. Aku tersenyum tipis di tengah kegelapan. Air hujan yang membasahi wajahku menyamarkan air mata yang tidak pernah keluar. Mereka benar. Ranum yang mereka kenal memang baru saja kehilangan segalanya. Karena Ranum yang itu tidak pernah benar-benar ada. Dia hanyalah sebuah karakter, sebuah topeng yang kubuat. Dan pertunjukan topeng sudah selesai. Dengan gerakan perlahan, aku merogoh saku gaunku yang basah. Tanganku yang sedikit gemetar karena dingin berhasil mengeluarkan benda yang paling berharga saat ini. Ponselku. Layarnya menyala, menyorot wajahku yang pucat.
Aku mengabaikan puluhan notifikasi dan langsung membuka kontak. Jariku berhenti pada satu nama yang kusimpan dengan sebutan, Sang Algojo. Aku tidak menelepon. Aku hanya mengirim sebuah pesan singkat yang terdiri dari satu kata. Mulai. Pesan terkirim. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-paruku. Aku menatap kembali ke arah rumah megah itu. Rumah yang dibangun di atas pondasi kebohonganku, dan akan segera runtuh oleh badai kebenaranku. Di dalam sana, Agus dan Bu Tuti mungkin sedang bersulang merayakan kemenangan mereka. Nikmatilah 5 menit terakhir kalian, pikirku dalam hati. Karena setelah itu, neraka yang sesungguhnya akan datang menjemput. Dan aku, dari sini, akan menontonnya dengan pemandangan terbaik. 5 menit. Dalam dunia yang normal, 5 menit hanyalah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh teh atau menunggu lampu merah berganti hijau. Tapi di bawah guyuran hujan malam ini, 5 menit terasa seperti sebuah keabadian yang terukur. Aku tidak bergerak dari tempatku, membiarkan dinginnya air hujan menjadi semacam penegasan bahwa aku masih di sini, aku masih nyata, dan rasa sakit ini adalah bahan bakar yang sempurna. Aku berhitung dalam hati, bukan dengan angka, melainkan dengan detak jantungku yang anehnya begitu tenang dan teratur. Aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam istana kaca itu. Bu Tuti mungkin sedang menuang anggur mahal ke dalam gelas kristalnya, merayakan kemenangannya dalam mengusir penyakit dari keluarganya. Agus, mungkin, sedang menelepon salah satu wanita simpanannya, memberitahu bahwa jalan mereka kini mulus tanpa ada istri desa yang menghalangi. Mereka pasti sedang tertawa, merasa begitu berkuasa, begitu tak tersentuh di puncak menara gading mereka. Manusia memang cenderung buta saat berada di puncak. Mereka lupa bahwa semakin tinggi mereka berada, semakin keras pula mereka akan jatuh. Tepat saat aku menyelesaikan pemikiran itu, 2 sorot cahaya tajam menembus pekatnya malam dan tirai hujan. Cahaya itu bukan dari mobil biasa. Sinarnya putih bersih dan begitu kuat, berasal dari sepasang lampu sebuah sedan hitam legam yang bergerak pelan namun pasti menuju gerbang utama. Mobil itu mengkilap meski basah oleh hujan, tanpa plat nomor biasa, sebuah simbol kekuasaan sunyi yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Ini bukan mobil jemputan untukku. Ini adalah kereta kencana yang datang untuk memulai sebuah pemakaman. Satpam yang berjaga di pos tampak kebingungan. Ia pasti mengira ada tamu penting yang datang bertamu di jam selarut ini. Dengan sedikit tergopoh-gopoh, ia keluar membawa payung, mencoba menghentikan mobil itu untuk bertanya. Aku melihatnya dari kejauhan, tersembunyi di balik rimbunnya semak bunga sepatu yang daunnya basah kuyup. Aku bisa melihat percakapan singkat itu. Sang satpam yang tadinya memasang kuda-kuda penting, mendadak terlihat pucat dan langsung mundur teratur, membuka gerbang besi yang menjulang tinggi itu tanpa bertanya lebih lanjut. Pintu mobil terbuka. 2 orang pria berjas mahal, rapi, dan berwajah sedingin es melangkah keluar. Di belakang mereka, seorang wanita anggun dengan map kulit di tangannya mengikuti. Mereka bukan preman, bukan penagih utang jalanan. Mereka adalah prajuritku, tim legal terbaik yang bergerak dengan presisi seekor predator. Mereka adalah Sang Algojo, dalam bentuk yang paling elegan. Mereka melangkah tegap di atas jalanan paving yang basah, payung hitam besar melindungi setiap jengkal tubuh mereka dari hujan, seolah hujan pun tak pantas menyentuh mereka. Mereka tiba di depan pintu jati raksasa itu dan menekan bel. Suara bel yang merdu dan biasanya terdengar ramah, malam ini terdengar seperti lonceng kematian. Aku menahan napas, menikmati setiap detik dari pertunjukan ini. Ini adalah momen yang telah kurancang selama berbulan-bulan di dalam kepalaku. Setiap detail, setiap kemungkinan reaksi, sudah kuantisipasi. Pintu itu akhirnya terbuka. Sosok Agus muncul, wajahnya menyiratkan kekesalan karena pestanya diganggu. Siapa yang malam-malam begi? Kalimatnya terputus saat melihat 3 sosok profesional di hadapannya. Di belakangnya, Bu Tuti ikut menjenguk dengan segelas anggur masih di tangan, raut wajahnya sama terganggunya. Selamat malam, Bapak Agus Firmansyah, sapa pria yang berdiri paling depan. Suaranya tenang, formal, namun membawa beban yang sangat berat. Namanya Pak Tirtayasa, kepala tim hukumku, seorang pria parubaya yang bisa membuat pengacara paling licik sekalipun menangis di pengadilan. Ya, saya sendiri. Ada apa ini?
Jawab Agus, berusaha terdengar berwibawa, meski aku bisa melihat sedikit kegugupan di matanya. Orang-orang seperti Agus hanya berani pada mereka yang dianggapnya lemah. Saat berhadapan dengan kekuatan yang setara atau lebih besar, nyalinya menciut seperti kerupuk disiram air. Pak Tirtayasa tidak membuang waktu. Wanita di belakangnya maju selangkah dan menyerahkan map kulit itu pada Agus. Kami dari firma hukum Tirtayasa Rekan. Kami di sini untuk menyampaikan surat penyitaan aset atas properti ini, beserta 2 unit mobil dan seluruh barang bergerak di dalamnya, yang berlaku efektif saat ini juga. Hening. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah derasnya air hujan yang jatuh ke tanah. Wajah Agus berubah dari bingung menjadi tidak percaya. Ia membuka map itu dengan tangan sedikit gemetar. Matanya bergerak cepat membaca baris pertama dari dokumen di dalamnya. Apa-apaan ini? Penyitaan? Anda pasti salah alamat, bentak Agus, mencoba mengembalikan keberaniannya. Bu Tuti, yang sejak tadi hanya menonton, akhirnya angkat bicara. Kalian jangan macam-macam ya. Kalian tahu ini rumah siapa? Suami saya itu pejabat. Kalian bisa saya penjarakan. Sungguh lucu, ia masih membawa-bawa nama suaminya yang sudah lama meninggal. Seolah nama itu adalah jimat sakti yang bisa menyelesaikan semua masalah. Pak Tirtayasa hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Kami tidak salah alamat, Bapak Agus. Rumah ini, beserta seluruh aset di dalamnya, dijaminkan atas nama perusahaan induk keluarga Anda, PT Abadi Jaya, untuk pinjaman modal kerja yang telah jatuh tempo dan gagal bayar. Gagal bayar? Pinjaman apa? Perusahaan kami baik-baik saja, seru Agus. Wajahnya memerah, campuran antara marah dan panik. Mungkin Anda tidak menyadarinya, Pak. Tapi 3 bulan lalu, PT Abadi Jaya mengambil pinjaman sangat besar untuk mendanai proyek terbaru Anda. Dan hari ini, tepatnya 2 jam yang lalu, pinjaman itu dinyatakan gagal bayar setelah Anda gagal memenuhi panggilan pembayaran. Jelas Pak Tirtayasa dengan sabar, seolah sedang menjelaskan pelajaran kepada anak kecil. Disinilah letak kebodohan mereka. Mereka terlalu sibuk menikmati kemewahan hingga lupa memeriksa mesin yang menghasilkan kemewahan itu. Agus memang menandatangani semua dokumen, tapi ia tidak pernah benar-benar membacanya. Ia menyerahkan semua urusan teknis pada orang kepercayaannya, orang yang sudah kubeli kesetiaannya sejak 6 bulan yang lalu. Tidak mungkin. Ini jebakan. Siapa? Siapa pemberi pinjamannya? Teriak Agus. Ia kini benar-benar panik. Pak Tirtayasa menatapnya lurus. Kreditur utama dan kini pemilik sah dari seluruh agunan Anda adalah Mega Konstruksi Group. Nama itu, aku melihatnya dengan jelas. Rahang Agus mengeras dan matanya membelalak. Tentu saja ia tahu nama itu. Mega Konstruksi Group adalah raksasa di industrinya. Sebuah entitas yang begitu besar hingga bisa menelan perusahaan sekelas PT Abadi Jaya untuk sarapan pagi. Tapi ia tidak akan pernah, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun, menghubungkan raksasa itu dengan perempuan yang baru saja ia lempar ke jalanan. Mega Konstruksi. Bu Tuti mengulang nama itu dengan bingung. Gelas anggur di tangannya terlepas, jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu menjadi musik pengiring kehancuran mereka. Tidak mungkin. Ini bohong. Pergi kalian semua. Pergi. Ia mulai histeris, mencoba mendorong tubuh Pak Tirtayasa yang tetap berdiri kokoh seperti batu karang. Sungguh sebuah pemandangan yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Ratu yang angkuh itu kini tak lebih dari seorang wanita tua yang kehilangan akal sehatnya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ujar Pak Tirtayasa, nadanya tetap profesional. Sesuai prosedur, Anda berdua punya waktu 10 menit untuk mengambil barang-barang pribadi yang penting. Setelah itu, tim kami akan mengamankan properti ini. Silakan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi menunggu di dekat mobil kini melangkah maju, berdiri mengapit pintu. Wajah mereka tanpa ekspresi. Peran Agus dan Bu Tuti kini telah resmi berganti. Dari pemilik rumah, menjadi tahanan rumah yang akan segera diusir. Aku menyaksikan semuanya dari tempat persembunyianku. Aku melihat Agus yang terduduk lemas di ambang pintu, tatapannya kosong. Aku melihat Bu Tuti yang menangis meraung-raung,
sebuah tangisan yang kali ini benar-benar tulus. Ironis sekali, mereka baru bisa menunjukkan emosi yang jujur saat harta mereka direnggut. 10 menit kemudian, pemandangan itu menjadi lebih menyedihkan. Agus keluar hanya dengan sebuah tas ransel di punggungnya. Bu Tuti mengikuti di belakang, memeluk erat tas tangannya seolah itu adalah satu-satunya benda berharga yang tersisa di dunia. Mereka berjalan gontai melewati gerbang, kini tanpa satpam yang memberi hormat. Mereka berdiri di pinggir jalan, basah kuyup oleh hujan, tampak bingung dan tersesat. Persis sepertiku beberapa saat yang lalu. Roda takdir memang berputar begitu cepat. Saat itulah, sebuah mobil lain berhenti tepat di sampingku. Bukan sedan hitam yang sangar, melainkan mobil pribadiku yang nyaman, dengan sopir kepercayaanku di balik kemudi. Pintu belakang terbuka. Aku melangkah masuk, gaunku yang basah dan kotor terasa kontras dengan interior mobil yang hangat dan beraroma lembut. Sopirku, Pak Budi, memberiku selimut hangat tanpa berkata apa-apa. Dari jendela mobil yang gelap, aku menatap untuk terakhir kalinya pada Agus dan Bu Tuti yang masih berdiri di seberang jalan, seperti 2 ekor anak ayam kehilangan induk. "Kita kemana, Bu Ranum?" tanya Pak Budi lembut. Aku menyandarkan kepalaku yang lelah. "Pulang, Pak Budi. Kita pulang ke rumah yang sebenarnya." Pembalasan ini belum selesai. Ini bahkan belum bisa disebut pembalasan. Ini baru pembayaran uang muka. Malam ini, mereka hanya kehilangan rumah. Tapi aku akan memastikan, mereka akan kehilangan segalanya. Rumah. Sungguh sebuah kata yang memiliki banyak makna. Selama setahun terakhir, aku menyebut hunian mewah berlapis kepalsuan itu sebagai rumah. Tapi saat mobil melaju dengan tenang membelah jalanan kota yang basah, aku sadar bahwa aku tidak sedang pulang. Aku sedang melarikan diri dari penjara. Tempat yang akan kutuju inilah rumah yang sesungguhnya. Bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah benteng, sebuah pusat komando, sebuah saksi bisu dari semua rencana yang telah kurajut dengan sabar. Perjalanan itu tidak lama. Kami berhenti di depan sebuah gedung apartemen paling mewah di pusat kota, sebuah menara kaca dan baja yang menjulang menantang langit malam. Tidak ada gerbang yang menghalangi, hanya lobi megah yang dijaga oleh petugas berpenampilan necis yang langsung mengenali mobilku. Mereka menyambut dengan hormat, membukakan pintu untukku, dan sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan melihat penampilanku yang acak-acakan dan basah kuyup. Di duniaku, loyalitas dan profesionalisme adalah segalanya. Mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan mereka, bukan untuk bergosip. Asisten pribadiku, Rina, sudah menunggu di depan lift pribadi yang langsung menuju unitku. Di tangannya sudah siap sehelai jubah mandi tebal dan handuk hangat. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tetapi ia cukup terlatih untuk tidak menanyakan apapun yang tidak kuceritakan. Air hangatnya sudah siap, Bu. Pakaian ganti dan makan malam juga sudah saya siapkan di kamar. Lapornya dengan suara lembut namun efisien. Rina adalah tangan kananku, otaknya setajam silet dan kesetiaannya tak perlu diragukan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu sandiwara pernikahanku sejak awal. "Terima kasih, Rina," jawabku sambil menerima jubah mandi itu. "Tolong siapkan ruang kerja. Sambungkan aku dengan Pak Tirtayasa dalam 30 menit. "Baik, Bu." Apartemenku adalah sebuah penthouse yang menempati seluruh lantai teratas. Dindingnya mayoritas terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan 360 derajat kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Pemandangan yang sama, jutaan titik lampu yang berkelip, yang seringkali mengingatkanku bahwa di setiap titik itu ada kehidupan, ada drama, ada orang-orang serakah seperti Agus, dan mungkin ada juga orang-orang tulus yang tersakiti. Dunia ini panggung yang sangat besar, dan aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi pemain figuran di dalamnya. Aku berendam di air hangat cukup lama, membiarkan setiap kotoran dan kenangan pahit dari rumah palsu itu luruh dari tubuhku. Aku menatap perutku yang besar, merasakan gerakan lembut dari dalam. "Sebentar lagi ya, Nak," bisikku. "Dunia yang lebih baik sedang Ibu siapkan untukmu. Dunia di mana tidak ada serigala berbulu domba yang bisa menyakitimu." 30 menit kemudian, aku sudah menjadi sosok yang sepenuhnya berbeda. Gaun rumah yang basah dan kotor telah berganti dengan setelan piyama sutra berwarna gading yang nyaman namun tetap elegan. Rambutku yang panjang sudah kukeringkan dan kuikat rapi. Wajahku bersih tanpa riasan.
Di hadapan layar raksasa di ruang kerjaku, aku bukan lagi Ranum, istri desa yang malang. Aku adalah Ranum Adijaya, pendiri dan pemilik tunggal Mega Konstruksi Group. Wajah Pak Tirtayasa muncul di layar, tajam dan jelas. Ia sedang berada di dalam mobil, mungkin dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan tugasnya. Laporan selesai, Bu Ranum. Aset sudah diamankan. Target terlihat sangat terguncang. Lapornya tanpa basa-basi. Aku mengangguk puas. Bagaimana reaksi mereka saat tahu nama perusahaanku? Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Persis seperti yang Anda prediksi. Kebingungan total. Mereka tahu nama Mega Konstruksi, tapi otak mereka tidak mampu menghubungkannya dengan Anda. Bagi mereka, itu dua alam semesta yang berbeda. Bagus, kataku. Biarkan mereka bertanya-tanya dalam kebingungan. Ketidakpastian adalah siksaan yang lebih menyakitkan daripada kebenaran itu sendiri. Lanjutkan ke tahap 2 besok pagi. Pastikan semua media yang kita kendalikan memberitakan jatuhnya PT Abadi Jaya. Gunakan narasi, salah urus, dan manajemen yang korup. Hancurkan reputasi mereka hingga tak bersisa. Siap laksanakan, Bu. Satu hal lagi, Pak Tirta, tambahku. Cari tahu di mana mereka akan tinggal malam ini. Mungkin menumpang di rumah kerabat atau menyewa hotel murah. Pastikan mereka tidak bisa bersembunyi. Aku ingin tahu setiap langkah mereka. Sudah dalam pantauan, Bu. Tim saya sedang mengikuti mereka. Panggilan video berakhir. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit yang empuk, memutar kursiku menghadap jendela kaca raksasa. Hujan sudah reda, menyisakan udara malam yang bersih dan kota yang berkilauan seperti permata. Dari ketinggian ini, semua masalah di bawah sana tampak begitu kecil. Begitu juga Agus dan ibunya. Mereka hanyalah dua titik kecil yang tidak signifikan dalam peta hidupku yang jauh lebih besar. Aku jadi teringat hari pertama aku bertemu Agus. Saat itu aku sedang melakukan penyamaran, meninjau salah satu proyek kecilku di sebuah desa. Aku sengaja berpakaian sederhana, ingin merasakan langsung denyut nadi para pekerja dan warga sekitar. Agus, yang perusahaannya menjadi subkontraktor kecil di proyek itu, melihatku. Mungkin ia melihat kecantikan dalam kesederhanaan, atau mungkin ia melihat mangsa empuk yang bisa dibentuk. Dia mendekatiku dengan pesonanya yang memang harus kuakui cukup memikat. Ia merayuku dengan janji-janji manis tentang kehidupan di kota, tentang cinta yang tulus. Saat itu, sebagian kecil dari diriku yang lelah dengan dunia bisnis yang kejam, ingin mempercayainya. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai bukan sebagai Ranum Adijaya sang miliuner, tapi sebagai Ranum, gadis biasa. Maka, kumainkan peran itu. Aku mengarang cerita tentang latar belakangku yang yatim piatu dan miskin, dan dia memakannya mentah-mentah. Awalnya semua terasa indah. Tapi tak butuh waktu lama bagi naluri bisnisku untuk mendeteksi kejanggalan. Cara bicaranya yang selalu berputar-putar soal uang. Keluhan-keluhannya tentang betapa sulitnya hidup. Hingga akhirnya ia memberanikan diri menikahiku, seolah ia adalah pahlawan yang mengangkat derajatku. Sejak saat itulah aku tahu, ini bukan cinta. Ini adalah investasi baginya. Dan aku, Ranum Adijaya, paling benci investasi yang buruk. Jadi, aku memutuskan untuk melanjutkan permainan ini, tapi dengan aturanku sendiri. Aku membiarkan dia menikahiku. Aku membiayai gaya hidupnya dan ibunya secara diam-diam, melalui alur perusahaan yang rumit. Aku memberikan proyek-proyek besar pada perusahaannya, membuatnya merasa seperti seorang pengusaha jenius yang sukses atas usahanya sendiri. Aku memberinya panggung, memberinya kostum, dan membiarkannya berakting sebagai raja. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh keserakahannya akan membawanya. Dan malam ini, aku mendapatkan jawabannya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari tim pengawas. Isinya sebuah foto dan alamat sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu milik adik dari almarhum ayah Agus. Foto itu menunjukkan Agus dan Bu Tuti berdiri di depan pintu, tampak memelas, basah, dan menyedihkan. Pintu itu akhirnya terbuka, dan mereka masuk ke dalam. Aku tersenyum. Drama belum selesai. Panggungnya saja yang berpindah, dari istana megah ke rumah sempit yang pengap.
Besok, saat matahari terbit, mereka tidak akan terbangun di atas kasur empuk dengan sarapan yang disajikan pelayan. Mereka akan terbangun oleh kenyataan pahit, di mana nama baik mereka hancur, dan rekening bank mereka kosong. Tabir telah kubuka. Sang ratu telah kembali ke singgasananya. Dan dari atas sini, aku bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Permainan baru saja dimulai. Harapan adalah benda yang paling kejam sekaligus paling indah di dunia. Pagi itu, saat aku menyesap teh melati hangat dari balkon penthouseku sambil memandangi Jakarta yang mulai menggeliat, aku tahu bahwa di sudut kota yang lain, Agus sedang berpegang pada satu-satunya harapan yang ia miliki. Bukan harapan untuk memperbaiki pernikahan kami, tentu saja bukan. Harapannya kini terwujud dalam bentuk tumpukan proposal, denah bangunan, dan perjanjian kontrak, proyek pembangunan Menara Cendana. Proyek itu adalah mahakarya yang seharusnya melambungkan nama perusahaannya ke level berikutnya. Aku tahu segalanya tentang proyek itu, tentu saja. Aku yang menciptakannya. Melalui serangkaian manuver bisnis yang rumit, aku memastikan bahwa PT Abadi Jaya milik keluarga Agus memenangkan tender raksasa itu 6 bulan yang lalu. Aku membuatnya terlihat seperti sebuah pertarungan yang sengit, di mana Agus menang karena kecerdasan dan kegigihannya. Padahal, semua lawannya adalah perusahaan-perusahaan boneka yang kumiliki, yang sengaja mengalah di saat-saat terakhir. Aku memberinya kemenangan terbesar dalam hidupnya, hanya agar aku bisa menikmatinya saat aku merenggutnya kembali. Rina masuk dengan tablet di tangannya, langkahnya senyap di atas lantai kayu. Pagi, Bu. Laporan awal sudah masuk. Target tidak tidur semalaman. Sejak pukul 6 pagi tadi, dia sudah menghubungi semua orang yang dia kenal terkait proyek Cendana. Dia terdengar sangat panik. Aku tersenyum tipis. Bagus. Kepanikan adalah awal dari kesalahan. Apa dia sudah tahu berita pagi ini? Rina menggeser layar tabletnya. Terpampang di sana beberapa judul berita utama dari portal-portal bisnis terkemuka. PT Abadi Jaya diambang kebangkrutan. Dugaan salah urus. Aset keluarga Firmansyah disita. Reputasi mereka yang kubangun dengan hati-hati, kini kuhancurkan hanya dalam 1 malam. Dia pasti sudah membacanya. Itulah mengapa dia begitu panik. Lanjut Rina. Proyek Cendana adalah satu-satunya kapal yang belum tenggelam. Kalau begitu, mari kita siapkan torpedo terakhirnya, ujarku tenang. Rina, atur rapat Dewan Darurat dengan semua pemangku kepentingan proyek Cendana siang ini. Pukul 2 tepat. Agendanya, evaluasi lanjutan dan penentuan status proyek. Pastikan Agus Firmansyah, sebagai CEO kontraktor utama, mendapat undangan resmi. Wajibkan dia untuk datang dan melakukan presentasi penyelamatan. Baik, Bu. Akan saya atur. Rina mengangguk, lalu berbalik pergi. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia tahu persis apa tujuan dari presentasi penyelamatan itu. Itu bukanlah panggung untuk menyelamatkan, melainkan panggung untuk eksekusi. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi Agus saat menerima panggilan itu. Di tengah badai berita buruk dan kehilangan rumah, undangan rapat itu akan terasa seperti pelampung yang dilemparkan dewa. Ia pasti akan berpikir, mereka masih membutuhkanku. Proyek ini terlalu besar untuk gagal. Ia akan merapikan satu-satunya setelan jas yang tersisa, mungkin meminjam sepatu dari kerabatnya, dan menghabiskan sisa paginya untuk menyusun argumen paling meyakinkan dalam hidupnya. Ia akan berjalan menuju menara mega konstruksi, tanpa tahu bahwa ia sedang berjalan ke sarang laba-laba. Pukul 2 siang, aku sudah duduk di kursi utamaku di ruang rapat dewan di lantai 50. Ruangan itu dingin, didominasi oleh meja kayu mahoni raksasa dan jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota dari angkasa. Di sekelilingku duduk para direkturku, orang-orang paling loyal dan paling cerdas di bidangnya. Mereka semua tahu peranku sebagai istri terbuang, dan mereka semua adalah bagian dari sandiwara besar ini. Wajah mereka tampak serius dan tegang, akting yang sempurna. Melalui layar monitor kecil di hadapanku, aku bisa melihat rekaman kamera tersembunyi dari lobi. Aku melihat Agus masuk. Dia tampak lelah, matanya sembab, tapi dia berusaha keras untuk berjalan dengan tegap. Dasi yang ia kenakan sedikit miring, sebuah detail kecil yang menunjukkan betapa pikirannya sedang kalut.
Dia tampak begitu kecil dan tidak berdaya di tengah kemegahan lobi kantorku. Pintu ruang rapat akhirnya terbuka. Salah satu stafku mempersilakan Agus masuk. Dia melangkah ke dalam, matanya langsung tertuju pada jajaran direksi yang menatapnya tanpa ekspresi. Dia menelan ludah, jelas terintimidasi. Dia belum melihatku. Kursiku sengaja diposisikan sedikit membelakangi pintu. "Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu," sapanya dengan suara yang bergetar namun dibuat seolah-olah mantap. "Saya Agus Firmansyah. Terima kasih atas kesempatan ini." Direktur operasionalku, Pak Harun, mempersilakannya memulai. "Silakan, Pak Agus. Waktu Anda 15 menit." Dan Agus pun memulai pidatonya. Sebuah pidato yang menyedihkan. Ia berbicara tentang komitmen, tentang visi, tentang bagaimana berita pagi ini hanyalah kesalahpahaman yang dibesar-besarkan oleh media. Ia menjamin dengan seluruh kehormatannya bahwa PT Abadi Jaya akan menyelesaikan proyek Cendana tepat waktu. Ia memohon, dengan cara yang paling profesional yang ia bisa, agar proyek ini tidak dihentikan. Aku mendengarkan setiap katanya dalam diam. Setiap janji kosong, setiap jaminan palsu. Pria ini, yang beberapa jam lalu dengan teganya menyebutku beban dan membuangku ke jalanan, kini sedang memelas demi kelangsungan hidup perusahaannya. Ironi ini begitu pekat, begitu nikmat. Setelah sekitar 10 menit, saat ia berada di puncak argumennya, aku memutuskan inilah waktunya. Aku memutar kursiku perlahan. Suara derit kecil dari mekanisme kursi membuat semua mata, termasuk mata Agus, tertuju padaku. Waktu seolah berhenti. Aku melihatnya dengan jelas. Proses di matanya. Awalnya hanya tatapan sekilas, menganggapku salah satu anggota dewan yang tidak penting. Lalu, ada kerutan di dahinya, sebuah percikan samar pengenalan. Matanya melebar. Mulutnya yang sedang berbicara tiba-tiba terkatup rapat. Warna wajahnya berubah dari merah, karena tegang menjadi pucat pasi seperti kertas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di matanya, aku bisa melihat sebuah perang besar sedang terjadi. Perang antara kenyataan yang ia lihat dan logika yang ia punya. Otaknya pasti sedang berteriak, mencoba menghubungkan sosok Ranum, istri desa Lugu yang sedang hamil besar, dengan perempuan yang duduk di singgasana kekuasaan di hadapannya, mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang dirancang khusus, dengan aura yang bisa membekukan neraka. Ranum, namanya keluar dari bibirnya, bukan sebagai panggilan, melainkan sebagai bisikan penuh ketidakpercayaan. Seluruh keberanian dan kepura-puraan yang ia bangun runtuh dalam 1 detik. Aku menatapnya lurus, tanpa senyum, tanpa ekspresi. Aku membiarkan keheningan yang canggung itu menyiksanya selama beberapa saat. Para direkturku yang lain tetap diam, menambah berat suasana di ruangan itu. Akhirnya, aku angkat bicara. Suaraku tenang, dingin, dan bergema di ruangan kedap suara itu. "Terima kasih atas presentasinya yang penuh semangat, Pak Agus," kataku, memberikan penekanan pada kata, semangat. Saya dan segenap Dewan Direksi Mega Konstruksi Group telah mendengarkan dengan saksama. Aku berhenti sejenak, mencondongkan tubuhku sedikit ke depan. Setelah mempertimbangkan kondisi perusahaan Anda saat ini, berita yang beredar, dan terutama masalah integritas dari manajemen puncaknya, aku menatap matanya dalam-dalam saat mengucapkan kata, integritas. Dengan ini kami memutuskan untuk menghentikan total proyek Menara Cendana dan memutus seluruh kontrak kerjasama dengan PT Abadi Jaya, berlaku efektif sejak detik ini juga. Palu tak terlihat itu telah kuketok. Wajah Agus kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi keterkejutan, hanya kehampaan. Kapal terakhirnya tidak hanya tenggelam, tapi meledak hancur berkeping-keping di hadapannya. Aku berdiri. "Rapat selesai," kataku pada para direkturku, sebelum berjalan perlahan menuju pintu keluar, bahkan tanpa menoleh sedikitpun pada Agus yang masih membeku di tempatnya seperti patung. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku berhenti dan berkata tanpa berbalik, "Oh, dan Agus, lain kali jika ingin membuang sesuatu, pastikan itu benar-benar sampah." Lalu aku melangkah keluar, meninggalkan pria itu sendirian di tengah reruntuhan kerajaan kecilnya. Ada sebuah pola yang selalu berulang pada manusia-manusia serakah saat mereka terpojok. Setelah fase penyangkalan dan kemarahan, mereka akan memasuki fase tawar-menawar. Mereka akan merendahkan diri,
memohon, menangis, dan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Mereka akan memakai topeng penyesalan, mengucapkan kata maaf yang tidak berasal dari hati, sambil berharap lawan mereka cukup bodoh untuk jatuh ke dalam perangkap yang sama untuk kedua kalinya. Aku tahu persis fase ini akan datang. Aku bahkan sudah menandainya di kalender mentalku. 2 hari setelah rapat dewan yang menghancurkan karir Agus, Rina masuk ke ruang kerjaku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tampak sedikit geli, sedikit kasihan, tapi tetap profesional. "Bu, ada tamu yang memaksa ingin bertemu," katanya. Bapak Agus Firmansyah dan ibunya. Mereka tidak punya janji temu, tapi mereka menolak untuk pergi dari lobi. Aku meletakkan pena digitalku. Aku sedang meninjau rancangan sebuah proyek resor ramah lingkungan di Bali, sebuah proyek yang membuatku benar-benar bersemangat. Gangguan ini, sejujurnya, terasa seperti iklan yang muncul di tengah-tengah film favorit. Tapi, ini adalah bagian dari pertunjukan yang tidak boleh kulewatkan. "Biarkan mereka menunggu selama 30 menit di lobi," ujarku tenang. "Pastikan semua orang bisa melihat mereka. Setelah itu, bawa mereka ke ruang antariksa." Rina tersenyum tipis. Dia mengerti. Lobi utama Mega Konstruksi Group adalah sebuah ruangan raksasa dengan atrium setinggi 5 lantai, selalu ramai oleh lalu lalang para eksekutif dan tamu-tamu penting. Membiarkan Agus dan ibunya duduk di sofa lobi selama 30 menit adalah sebuah penghinaan tersendiri. Mereka akan menjadi tontonan, objek bisik-bisik dan tatapan aneh. Sedangkan ruang antariksa adalah julukan untuk salah satu ruang tamu kecil di dekat kantorku. Ruangan itu didesain sangat minimalis dengan dinding kaca di 3 sisinya, menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian yang membuat siapapun merasa kecil dan tidak berarti. Ruangan yang sempurna untuk mematahkan sisa-sisa semangat mereka. Setengah jam kemudian, aku berjalan santai menuju ruang antariksa. Dari jauh aku sudah bisa melihat mereka. Pemandangan itu hampir membuatku tertawa. Mereka terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Agus mengenakan kemeja yang sama dengan yang ia pakai 2 hari lalu, kini tampak kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia kurang tidur. Di sampingnya, Bu Tuti, sang ratu sosialita, kini terlihat seperti rakyat jelata. Pakaiannya tidak lagi gemerlap, rambutnya yang biasa disasak tinggi kini sedikit berantakan, dan wajahnya yang penuh riasan tebal kini pucat tanpa polesan. Mereka tampak seperti 2 hantu dari masa lalu yang tersesat di istana masa depan. Aku masuk dan duduk di sofa tunggal yang paling besar, berhadapan langsung dengan mereka, menempatkan diriku di posisi yang paling dominan. Aku tidak menawarkan minum, tidak menyapa, hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, menunggu siapa yang akan memulai sandiwara ini. Seperti yang kuduga, Bu Tuti yang memulai. Dengan sebuah isak tangis yang tiba-tiba, ia langsung bersimpuh di lantai. Kakinya yang keriput berlutut di atas karpet tebal, sebuah pemandangan yang begitu dramatis dan menggelikan. "Ranum, nak, maafkan ibu." Ia terisak, air matanya mulai mengalir. "Ibu hilaf, nak. Ibu dibutakan oleh kesombongan. Tolong, nak, maafkan kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi." Aku hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Aktingnya kali ini jauh lebih baik daripada saat ia menuduhku menumpahkan teh. Mungkin karena kali ini, ada keputusasaan yang nyata di baliknya. Keputusasaan karena kehilangan uang, tentu saja, bukan karena penyesalan. Agus ikut beraksi. Ia tidak bersimpuh, harga dirinya mungkin masih tersisa sedikit. Tapi ia menunduk dalam-dalam, menatap lantai seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. "Sayang, Ranum," panggilnya dengan suara serak. Panggilan, sayang, itu terdengar begitu salah dan menggelikan keluar dari mulutnya sekarang. Aku minta maaf. Aku suami yang gagal. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh kata-kata ibu. Aku seharusnya membelamu. Aku menyesal, Num. Aku hampir mendengus. Menyesal? Akhirnya aku buka suara. Kata pertamaku terdengar tajam di ruangan yang hening itu. "Kamu menyesal karena perbuatanmu, atau kamu menyesal karena ketahuan?" Agus mengangkat wajahnya. Matanya memerah. "Aku menyesal atas segalanya, Num. Sungguh. Aku masih mencintaimu." "Cinta."
Kata itu ia gunakan seperti senjata terakhir yang tumpul. Aku menatapnya lurus, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah kukira aku cintai. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah cangkang kosong yang dipenuhi ketakutan dan keserakahan. Cinta tidak membuatmu tersenyum sinis saat istrimu yang sedang hamil diseret keluar rumah di tengah hujan. Agus, balasku dengan nada datar. Itu bukan cinta. Itu kekejaman. Wajah Agus kembali pucat. Ia kehabisan kata-kata. Melihat putranya gagal, Bu Tuti mengambil alih lagi. Kali ini, ia memainkan kartu asnya. Kartu yang ia pikir paling ampuh untuk meluluhkan hatiku. Ranum, pikirkan anakmu, nak. Pikirkan calon cucu ibu. Ia berkata sambil mencoba merangkak mendekat untuk memegang kakiku, tapi aku segera menggeser kakiku menjauh. Kasihan dia, lahir tanpa seorang ayah, tanpa seorang nenek. Apa kamu tega? Nak? Demi anak kita bersama, tolong beri kami kesempatan kedua. Disinilah batas kesabaranku habis. Mereka berani membawa-bawa anakku ke dalam permainan kotor mereka. Anakku yang belum lahir, yang sama sekali tidak bersalah, mereka jadikan tameng untuk keserakahan mereka. Kemarahan dingin menjalari seluruh tubuhku, namun wajahku tetap tenang. Aku berdiri, membuat mereka berdua mendongak menatapku. Aku berjalan ke arah jendela kaca, membelakangi mereka sejenak. Aku menarik napas, menenangkan gejolak di dalam diriku. Pertama, kataku sambil berbalik, suaraku kini tanpa emosi sedikitpun. Jangan pernah, sekali lagi, menyebut anak dalam kandunganku ini sebagai cucumu atau anak kita. Anak ini adalah milikku. Hanya milikku. Kalian sudah kehilangan hak apapun atasnya sejak malam kalian membuangnya ke jalanan bersamaku. Aku menatap Bu Tuti yang terdiam. Dan kedua, Nyonya Tuti, aku menggunakan panggilan formal untuk menciptakan jarak. Drama Anda sudah selesai. Saya tidak tertarik menontonnya lagi. Anda pikir saya bodoh? Anda pikir permohonan maaf palsu dan air mata buaya ini bisa menghapus semua perbuatan kalian? Aku beralih menatap Agus. Dan kau pikir aku akan luluh hanya karena kau mengucapkan kata cinta dan menyesal? Kau menghancurkan kepercayaanku, satu-satunya hal yang kuminta darimu. Kau menukarnya dengan kemewahan sesaat. Sekarang, nikmatilah hasil dari pilihanmu. Aku berjalan menuju pintu, pertunjukan ini sudah membuatku muak. Tunggu, Ranum, tolong. Agus berdiri, suaranya terdengar putus asa. Apa yang harus kami lakukan? Beri kami kesempatan untuk memperbaikinya. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit ke arah mereka. Wajah mereka penuh harap, menantikan seberkas cahaya, sebuah pengampunan. Aku memutuskan untuk memberi mereka harapan palsu yang akan membuat mereka semakin menderita. Kalian ingin tahu apa yang harus kalian lakukan? Tanyaku retoris. Nikmati saja apa yang kumulai. Karena aku jamin ini semua baru permulaan. Lalu aku melangkah keluar, menutup pintu di belakangku dan meninggalkan mereka berdua dalam keheningan ruang antariksa yang dingin, tergantung di antara langit dan bumi, tanpa punya apa-apa lagi untuk diharapkan. Anakku bergerak lagi di dalam rahimku, sebuah tendangan kecil yang terasa kuat dari dalam. Setiap kali ia bergerak, aku tidak hanya merasakan kehadiran seorang calon manusia, tetapi juga teringat dengan jelas pada alasan mengapa semua ini kumulai. Ini bukan sekadar tentang uang atau kekuasaan. Ini adalah tentang sebuah pencarian akan sesuatu yang nyata di dunia yang penuh dengan kepalsuan, sebuah pencarian yang membawaku pada pengkhianatan paling dalam. 2 tahun yang lalu, hidupku terasa seperti berada di dalam sebuah gelembung kaca. Aku adalah Ranum Adijaya, nama yang lebih sering terdengar di ruang rapat dewan dan kolom berita bisnis daripada di percakapan warung kopi. Aku punya segalanya, kekayaan yang tak terhitung, perusahaan yang menggurita, dan kekuasaan untuk mengubah sebuah lahan kosong menjadi kota mandiri. Tapi di balik semua itu, aku merasakan kekosongan yang luar biasa. Setiap orang yang mendekatiku seolah membawa sebuah proposal tak terlihat. Mereka memuji kecerdasanku, padahal yang mereka lihat adalah nilai saham perusahaanku. Mereka mengagumi visiku, padahal yang mereka inginkan adalah sebagian kecil dari anggaranku. Aku lelah. Lelah dikelilingi oleh manusia-manusia transaksional.
Maka, aku menciptakan sebuah pelarian. Sebuah eksperimen sosial pribadiku. Aku menciptakan alter ego, Ranum, seorang gadis desa sederhana, yatim piatu, yang bekerja sebagai pengawas lapangan junior. Aku akan memakai pakaian biasa, menguncir rambutku seadanya, dan mengunjungi proyek-proyek kecilku di daerah terpencil. Aku ingin bernapas tanpa membawa beban nama Adijaya. Aku ingin berbicara dengan orang-orang yang tidak tahu siapa aku, yang akan menilaiku hanya dari caraku berbicara dan bersikap. Awalnya, ini bukan rencana balas dendam. Ini adalah caraku mencari udara segar. Di salah satu proyek pembangunan jembatan desa itulah aku bertemu Agus. Hari itu panas menyengat, debu beterbangan di mana-mana. Aku sedang duduk di bawah pohon, membuat beberapa catatan, saat dia mendekat. Dia adalah manajer dari perusahaan subkontraktor lokal yang mengerjakan bagian pondasi. Dia tidak mengenalku. Di matanya, aku hanyalah seorang karyawati biasa. Panas sekali, ya, Mbak? Sapanya sambil tersenyum ramah dan menyodorkan sebotol air mineral dingin. Jangan sampai dehidrasi. Sebuah tindakan yang begitu sederhana, begitu manusiawi. Sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari para kolega bisnisku yang lebih suka menyodorkan proposal bernilai miliaran. Aku menerima air itu, dan kami pun mulai mengobrol. Dia tampak berbeda. Dia berbicara tentang impian-impiannya, bukan tentang aset-asetnya. Dia bercerita tentang ibunya yang ia sayangi, tentang keinginannya untuk membuat orang tuanya bangga. Dia memancarkan pesona seorang pria pekerja keras yang sedang berjuang dari bawah. Dan aku, yang begitu merindukan ketulusan, mulai mempercayainya. Aku terpikat pada cerita tentang dirinya. Hubungan kami berlanjut. Aku menikmati setiap detik dari sandiwara itu. Menjadi gadis sederhana yang dijemput dengan motor bebek, makan di warung tenda pinggir jalan, dan menerima hadiah-hadiah kecil yang katanya ia beli dari hasil jerih payahnya. Aku merasa hidup. Aku merasa normal. Aku mulai berpikir, mungkin inilah dia. Mungkin aku telah menemukan seseorang yang bisa mencintaiku tanpa mengetahui nominal rekening bankku. Betapa naifnya aku saat itu. Kacamata merah jambuku mulai retak beberapa bulan kemudian. Retakan pertama muncul dalam bentuk keluhan-keluhan kecil. Keluhan tentang betapa sulitnya mencari modal, tentang klien yang membayar telat, tentang betapa ia berharap punya koneksi orang besar. Aku mengabaikannya, menganggapnya sebagai curahan hati biasa dari seorang pengusaha yang sedang berjuang. Retakan kedua menjadi lebih jelas. Saat kami berjalan-jalan di mal, matanya selalu tertuju pada barang-barang mewah. Jam tangan, mobil, pakaian bermerek. Ia akan menghela napas dan berkata, "Suatu hari nanti, aku akan membelikan semua ini untukmu, sayang." Dulu aku pikir itu romantis. Belakangan aku sadar, itu adalah caranya memproyeksikan keinginannya sendiri. Lalu tibalah hari di mana kacamata itu pecah berkeping-keping. Itu adalah hari ulang tahunku. Agus berjanji akan memberiku kejutan makan malam. Aku menunggunya di sebuah restoran sederhana yang sudah kami sepakati. Dia terlambat hampir 1 jam. Saat aku hendak meneleponnya, aku melihatnya di seberang jalan, di depan sebuah toko perhiasan, sedang berbicara di telepon dengan nada yang sangat serius. Penasaran, aku menyeberang jalan dan bersembunyi di balik pilar besar, cukup dekat untuk mendengar percakapannya. Itu adalah ibunya. Dan kata-kata yang kudengar dari mulut pria yang kukira mencintaiku itu menghancurkan duniaku. "Iya, Bu, sabar. Cincinnya yang biasa saja dulu. Tidak perlu yang mahal," katanya dengan nada sedikit berbisik. "Anggap saja ini modal awal. Dia itu lugu sekali, Bu. Yatim piatu, tidak punya siapa-siapa, jadi gampang dipegang. Kalau sudah Ibu restui dan kami menikah, proyek jembatan itu bisa jadi pintu masuk kita. Dia kenal beberapa orang penting di sana. Sedikit demi sedikit, kita manfaatkan dia. Anggap saja ini investasi jangka panjang untuk perusahaan kita." Investasi. Satu kata itu terasa seperti sebilah pisau es yang menusuk jantungku. Jadi selama ini, aku bukanlah seorang kekasih. Aku adalah sebuah aset. Sebuah komoditas. Sebuah investasi jangka panjang. Rasa sakitnya begitu luar biasa, begitu tajam, hingga aku tidak bisa bernapas. Aku berdiri di sana,
di balik pilar, dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Dongengku sudah berakhir. Tapi saat air mata itu mengering, sesuatu yang lain muncul menggantikannya. Bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan yang dingin dan terukur. Otakku yang biasa kugunakan untuk menyusun strategi bisnis triliunan rupiah, kini beralih fungsi. Jika aku adalah sebuah investasi bagi mereka, maka aku akan memastikan mereka akan mengalami kerugian total. Aku tidak akan mundur. Aku justru akan maju. Aku akan memberikan apa yang mereka inginkan, dan lebih banyak lagi. Aku akan menikahi Agus. Malam itu, saat Agus akhirnya datang dengan senyum palsu dan sebuah cincin murahan, aku tersenyum kembali dan berkata, "Ya." Di matanya, aku melihat kilatan kemenangan. Di mataku, ia tidak melihat apa-apa selain pantulan wajahnya sendiri. Sejak malam itulah, polis asuransi paling mematikan dalam sejarah hidupku mulai kurancang. Aku kembali ke singgasanaku sebagai Ranum Adijaya secara diam-diam. Aku mulai menyuntikkan dana ke perusahaan Agus melalui perusahaan cangkang, membuatnya tumbuh pesat. Aku memberinya proyek-proyek besar, membuatnya merasa seperti raja. Aku membiayai rumah mewah, mobil, dan semua gaya hidup mereka, sambil memastikan setiap aset itu terikat pada perjanjian utang yang rumit atas nama perusahaanku. Aku membangun sebuah rumah kartu yang indah untuk mereka, dan aku memegang kartu as yang akan meruntuhkan semuanya. Aku melakukan semua itu sambil terus memainkan peranku sebagai istri lugu yang beruntung. Sebuah pertunjukan yang sangat melelahkan, tapi sepadan. Aku menghela napas, kembali ke masa kini. Tanganku mengelus perutku dengan lembut. Dulu, aku mencari cinta dan menemukan pengkhianatan. Jadi, aku putuskan untuk menciptakan keadilanku sendiri. Dan anakku, ia tidak akan pernah merasakan sakitnya dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Itulah janjiku. Polis asuransi terbaik untuk masa depannya. Dalam dunia bisnis, ada istilah yang disebut hostile takeover atau pengambil alihan paksa. Prosesnya brutal, cepat, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Aset direbut, manajemen diganti, dan struktur lama dihancurkan. Apa yang kulakukan pada PT Abadi Jaya dan rumah mewah mereka adalah versi korporat dari pembalasan dendamku. Tapi aku tahu, itu belum cukup. Untuk orang-orang seperti Agus dan Bu Tuti, kehancuran sejati bukanlah kehilangan perusahaan atau rumah. Kehancuran sejati adalah saat mereka tidak bisa lagi membeli secangkir kopi di kafe mahal atau membayar ongkos taksi. Maka, inilah saatnya untuk memutus urat nadi terakhir mereka, akses ke uang tunai. Beberapa hari setelah kunjungan memilukan mereka ke kantorku, aku mengadakan rapat pagi dengan tim keuanganku. Bukan di kantor, melainkan di taman indoor pribadiku di salah satu sudut penthouse. Ditemani secangkir coklat hangat dan suara gemericik air dari kolam kecil, kami membahas strategi untuk melumpuhkan keuangan pribadi mereka. Suasananya begitu tenang, sangat kontras dengan topik pembicaraan kami yang begitu kejam. "Laporan intelijen keuangan sudah masuk, Bu," kata Pak Surya, kepala tim auditku, seorang pria berkacamata yang matanya setajam elang saat melihat angka. "Seperti yang Anda duga, mereka tidak sebodoh itu menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Selain rekening gaji resmi yang terhubung dengan perusahaan, Agus Firmansyah memiliki 3 rekening pribadi di bank berbeda, kemungkinan untuk menyimpan dana taktis." Aku tersenyum. Dana taktis adalah istilah halus untuk uang hasil penggelapan kecil-kecilan dari proyek-proyek yang kuberikan padanya. Aku sudah tahu tentang rekening-rekening itu sejak lama. Ibunya, Nyonya Tuti, lebih licik, lanjut Pak Surya. Beliau punya beberapa deposito berjangka atas namanya, 1 berangka simpanan di bank swasta, dan, ini yang menarik, sebuah polis asuransi investasi bernilai cukup besar yang jatuh temponya 3 tahun lagi. Aku mengangguk perlahan. Bu Tuti selalu memuja keamanan finansial di atas segalanya. Ia menimbun uang seperti tupai menimbun kacang untuk musim dingin. Sayangnya, ia tidak sadar kalau musim dingin kali ini diciptakan olehku, dan aku tahu letak semua simpanan kacangnya. "Baik," kataku setelah mendengar laporan lengkap. "Pak Surya, saya mau semua rekening itu dibekukan pagi ini juga. Gunakan klausul utang pribadi yang pernah Agus tanda tangani sebagai jaminan pinjaman perusahaan. Klausul kecil yang kubuat tim legal selipkan di halaman 27,
yang menyatakan bahwa seluruh aset pribadinya ikut menjadi jaminan jika terjadi gagal bayar. Saya yakin dia tidak pernah membacanya. Untuk deposito dan brankas Nyonya Tuti, lanjutku, kita gunakan jalur lain. Tim legal kita pasti bisa menemukan bukti bahwa sumber dana untuk simpanan itu berasal dari aliran dana tidak wajar dari PT Abadi Jaya. Laporkan sebagai dugaan pencucian uang. Pihak bank akan langsung membekukan semuanya sambil menunggu investigasi. Mereka tidak akan bisa menyentuh uang itu setidaknya selama beberapa tahun. Pak Surya mencatat semua instruksiku dengan cepat. Bagaimana dengan polis asuransi itu, Bu? Aku berpikir sejenak. Yang itu, jangan disentuh dulu, jawabku, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Biarkan itu menjadi harapan palsu terakhir mereka. Biarkan mereka berpikir masih punya dana darurat untuk masa depan. Aku akan mencabutnya nanti, di saat mereka benar-benar merasa putus asa. Mencabut harapan itu jauh lebih menyakitkan daripada mencabut uang. Instruksi diterima, Bu. Kami akan laksanakan segera. Rapat selesai. Timku pergi, meninggalkanku sendirian di tengah hijaunya taman pribadiku. Aku memejamkan mata, membayangkan apa yang akan terjadi. Aku membayangkan Agus di sebuah anjungan tunai mandiri, memasukkan kartunya berulang kali, hanya untuk melihat tulisan, transaksi ditolak, muncul di layar. Aku membayangkan kepanikannya saat mencoba kartu lain dan hasilnya sama. Aku membayangkan Bu Tuti yang berjalan dengan angku ke banknya untuk mencairkan deposito, hanya untuk diberitahu oleh manajer bank dengan wajah menyesal bahwa rekeningnya sedang dalam pengawasan. Ponselku bergetar beberapa jam kemudian. Sebuah video singkat masuk dari salah satu tim pengawasku. Rekaman itu diambil dari seberang jalan, menunjukkan sebuah pemandangan yang lebih memuaskan daripada laporan laba rugi manapun. Agus dan Bu Tuti terlihat sedang berdebat sengit dengan seorang sopir taksi di pinggir jalan. Dari gerak tubuh mereka, jelas sekali mereka tidak punya cukup uang untuk membayar ongkos. Bu Tuti tampak histeris, menunjuk-nunjuk sementara Agus berusaha menenangkannya sambil merogoh semua kantong celananya, mungkin mencari sisa-sisa uang receh. Akhirnya, sopir taksi yang marah itu membukakan bagasi, mengeluarkan sebuah koper milik mereka, dan membantingnya ke trotoar sebelum melaju pergi dengan umpatan yang tak terdengar. Pemandangan itu adalah sebuah cerminan sempurna. Dari diantar sopir pribadi dengan mobil mewah, kini mereka terdampar di trotoar panas karena tidak bisa membayar taksi. Dari istana di langit, mereka telah jatuh bebas ke selokan. Aku tahu mereka masih punya beberapa perhiasan atau barang bermerek yang bisa dijual. Tapi itu hanya akan memberi mereka napas untuk beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Uang hasil menjual barang-barang curian, karena sejatinya semua itu dibeli dengan uangku, akan cepat habis. Setelah itu, mereka akan merasakan apa artinya kelaparan yang sesungguhnya. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya diusir dari kontrakan, karena tidak bisa bayar sewa. Mereka akan merasakan semua penderitaan yang dulu mereka pikir hanya pantas untuk orang-orang miskin, sepertiku. Aku meletakkan ponselku. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa dingin dari sebuah perhitungan yang berhasil. Aku telah merenggut kekayaan mereka, menghancurkan reputasi mereka, dan kini, aku telah memutus urat nadi finansial terakhir mereka. Mereka kini benar-benar miskin. Lebih miskin daripada Ranum, si gadis desa yang dulu mereka hina. Karena setidaknya, gadis desa itu punya sesuatu yang tidak ternilai. Martabat. Sesuatu yang kini tidak lagi mereka miliki. Kehancuran total memiliki suaranya sendiri. Awalnya adalah ledakan yang memekakan telinga, lalu diikuti oleh keheningan panjang yang mencekam. Selama hampir 2 minggu, aku tidak mendengar apapun dari Agus dan Bu Tuti. Tim pengawasku melaporkan bahwa mereka bertahan hidup dengan menjual sisa-sisa perhiasan murahan milik Bu Tuti dan tinggal menumpang dari satu kerabat ke kerabat lain, seringkali diusir setelah beberapa hari karena dianggap sebagai beban. Mereka telah jatuh ke level terendah dalam rantai sosial, menjadi pengemis di lingkungan keluarga mereka sendiri. Aku sedang berada di tengah rapat virtual dengan tim arsitekku dari Jepang saat Rina masuk dengan wajah tegang. Ia menyodorkan tablet dengan pesan singkat, mereka di lobi. Membuat keributan besar. Menolak pergi sebelum bertemu Anda. Aku tahu hari ini akan tiba. Hari di mana binatang yang terluka parah akan menggunakan sisa tenaganya untuk menyerang balik.
Aku menatap jadwal di layarku. Rapat ini penting, tapi konfrontasi ini adalah penutupan bab yang harus kulakukan sendiri. Beri aku 10 menit, kataku pada para arsitek di layar. Lalu aku menoleh pada Rina. Bawa mereka naik. Bukan ke ruang tamu. Bawa mereka langsung ke sini, ke ruanganku. Rina tampak ragu. Tapi, Bu, lakukan saja, potongku dengan tenang. Aku ingin mereka melihatku di pusat kekuasaanku. Dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang seolah tunduk di bawah jendelaku. Aku ingin mereka merasa sekecil semut di hadapan dewa. 10 menit kemudian, pintu ruang kerjaku yang masif terbuka. 2 petugas keamanan mengapit Agus dan Bu Tuti. Pemandangan di hadapanku sungguh menyedihkan. Mereka terlihat seperti orang asing yang tak kukenali. Pakaian mereka kusam dan lusuh. Tubuh mereka lebih kurus. Wajah mereka tirus dan kotor, dengan mata yang menyala-nyala oleh campuran kebencian dan keputusasaan. Tinggalkan kami, perintahku pada petugas keamanan. Setelah mereka pergi dan pintu tertutup, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Bu Tuti yang pertama meledak. Ia tidak lagi mencoba bersandiwara. Wajahnya adalah topeng amarah murni. Perempuan iblis, teriaknya, suaranya serak dan pecah. Lihat perbuatanmu. Kamu hancurkan kami. Kamu hancurkan hidup anakku. Apa salah kami padamu? Aku tetap duduk dengan tenang di kursi kerjaku, jari-jariku bertaut di atas meja. Salah kalian? Aku mengulang pertanyaannya dengan nada dingin. Anda menyeret seorang wanita yang sedang hamil 7 bulan keluar dari rumah ke tengah hujan deras. Menurut Anda, itu bukan sebuah kesalahan? Halah, itu tidak sebanding dengan ini semua. Bentak Agus, akhirnya ikut bersuara. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan dengan tangan gemetar. Rumah, perusahaan, reputasi, semuanya kau ambil. Kau kejam, Ranum. Lebih kejam dari binatang. Aku menatap lurus ke mata Agus. Aku belajar dari yang terbaik, balasku. Aku belajar dari seorang suami yang tersenyum saat istrinya diusir. Aku belajar dari seorang pria yang menganggap pernikahan sebagai investasi jangka panjang. Apakah istilah itu terdengar familiar di telingamu, Agus? Wajah Agus langsung berubah. Pukulan itu telak mengenai sasaran. Ia pasti teringat pada percakapan teleponnya dengan ibunya, percakapan yang ia kira tidak akan pernah ada yang tahu. Kak kau. Ia tergagap. Ya, aku tahu, kataku, kini aku berdiri dan berjalan perlahan mendekati mereka. Aku tahu segalanya. Sejak awal. Aku tahu rencanamu untuk memanfaatkanku. Aku tahu tentang penghinaan yang ibumu ucapkan di belakangku. Aku tahu tentang kebohonganmu. Aku berhenti tepat di hadapan mereka. Mereka berdua mundur selangkah, seolah auraku benar-benar bisa membakar mereka. Kalian pikir aku ini apa? Gadis desa bodoh yang bisa kalian permainkan? Kalian salah besar. Kalian tidak sedang mempermainkan seorang gadis desa. Kalian sedang mencoba menipu seekor naga yang sedang menyamar menjadi domba. Dan sekarang, kalian merasakan apinya. Kami minta maaf. Kami sudah minta maaf. Isak Bu Tuti kembali mencoba taktik air mata, tapi kini sudah tidak ada efeknya. Maaf tidak akan mengembalikan kepercayaan yang telah kalian hancurkan, sahutku. Kalian tidak menyesali perbuatan kalian. Kalian hanya menyesali konsekuensinya. Aku kembali ke mejaku dan menekan sebuah tombol. Layar raksasa di dinding di belakangku menyala, menampilkan sebuah gambar real-time dari kamera pengawas di depan bekas rumah mereka. Rumah itu kini dikelilingi pagar proyek, dan beberapa pekerja sedang membongkar taman mewahnya. Sebuah papan besar terpampang di depan, segera dibangun panti asuhan Adi Jaya. Rumah itu, kataku tanpa menoleh, akan menjadi tempat bagi anak-anak yang benar-benar yatim piatu. Anak-anak yang tidak seberuntung diriku, yang masih bisa membangun kembali hidup mereka. Agus dan Bu Tuti menatap layar itu dengan horor. Itu adalah penghinaan terakhir. Simbol status mereka kini akan menjadi sebuah lembaga amal. Nikmati sisa hidup kalian, ujarku sebagai penutup. Belajarlah untuk hidup dengan hasil dari perbuatan kalian sendiri. Sekarang, keluar. Mereka tidak bergerak,
hanya menatapku dengan tatapan kosong yang kalah. Akhirnya, aku menekan interkom. Keamanan, tolong antar Tuan dan Nyonya Firmansyah keluar dari gedung saya. Saat mereka diseret keluar, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Bukan kemenangan, bukan kepuasan. Hanya sebuah kehampaan. Sebuah tugas yang akhirnya selesai. Setelah konfrontasi terakhir itu, aku memfokuskan seluruh energiku pada dua hal. Mengelola kerajaanku dan mempersiapkan kelahiran anakku. Ruangan di sebelah kamarku telah diubah menjadi kamar bayi yang indah, dengan warna-warna lembut dan perabotan paling aman. Saat aku berdiri di sana, mengelus boks bayi yang terbuat dari kayu ek, aku merasa sebuah kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Masa laluku yang kelam terasa begitu jauh, seperti cerita dari kehidupan orang lain. Di tengah kedamaian itulah, teleponku berdering. Nama Pak Tirtayasa muncul di layar. "Selamat siang, Bu Ranum," sapanya dengan suara yang terdengar lebih ringan dari biasanya. "Saya hanya ingin mengabarkan, surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan." Aku mengerutkan kening. "Penangkapan?" "Betul, Bu. Seperti instruksi Anda, tim audit kami menyerahkan semua temuan janggal dari pembukuan PT Abadi Jaya kepada pihak berwenang secara anonim. Ternyata, lubangnya lebih dalam dari yang kita duga. Bukan hanya penggelapan dana perusahaan, tapi juga manipulasi pajak besar-besaran yang sudah dilakukan sejak Ayah Agus masih hidup. Negara dirugikan miliaran rupiah." Aku terdiam sejenak. Aku tahu mereka curang, tapi aku tidak menyangka skalanya sebesar itu. Agus Firmansyah ditahan sebagai tersangka utama yang melanjutkan praktik tersebut, dan ibunya ikut terseret karena namanya tercatat di beberapa transaksi fiktif sebagai komisaris. Lanjut Pak Tirtayasa. "Ini bukan lagi permainan Anda, Bu. Ini sudah menjadi urusan negara." Beberapa jam kemudian, Rina menunjukkan sebuah video berita yang sedang viral di internet. Video itu direkam dengan ponsel oleh salah satu tetangga. Terlihat beberapa polisi berpakaian preman memasuki rumah kontrakan sempit tempat Agus dan ibunya menumpang. Pemandangan berikutnya adalah pemandangan yang akan terpatri selamanya di ingatan publik. Agus keluar dengan tangan di borgol, wajahnya ditutupi jaket, berjalan dengan kepala tertunduk. Di belakangnya, Bu Tuti meronta-ronta dan menjerit-jerit histeris saat seorang polwan dengan sabar membimbingnya masuk ke dalam mobil. "Saya tidak bersalah. Ini semua fitnah perempuan iblis itu. Lepaskan saya," teriakannya terdengar parau. Aku menonton video itu tanpa ekspresi. Dulu, mereka menghinaku di balik kemewahan dinding rumah mereka. Sekarang, aib mereka dipertontonkan di hadapan seluruh dunia. Aku tidak merancang ini. Aku tidak menyuruh polisi menangkap mereka. Aku hanya membuka sebuah kotak Pandora yang berisi kebusukan mereka sendiri, dan membiarkan isinya keluar. Ini bukan lagi balas dendam pribadiku. Ini adalah karma hukum yang sedang bekerja. Alam semesta sedang menyeimbangkan dirinya sendiri. Aku mematikan tablet itu. Aku berjalan ke jendela, menatap langit biru yang cerah. Aku merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Ikatan terakhirku dengan masa lalu yang menyakitkan itu telah diputus. Bukan oleh tanganku, tetapi oleh tangan keadilan yang tak terlihat. Aku akhirnya bebas. Benar-benar bebas. 1 tahun kemudian. Suara tawa riang seorang bayi menggema di ruang kerjaku yang luas, memantul dari dinding kaca dan berbaur dengan derupelan kota Jakarta di bawah sana. Di sudut ruangan, di atas sebuah matras bermain yang empuk, putraku yang berusia 8 bulan, Bima Adijaya, sedang berusaha meraih sebuah mainan berbentuk jerapah. Ia adalah matahariku, duniaku, dan alasan dari setiap napasku. "Lihat, jagoan mama sudah pintar," kataku sambil tersenyum, sebelum kembali fokus pada layar di hadapanku di mana beberapa wajah serius dari dewan direksiku menatapku. "Baik, Pak Harun, kita setujui anggaran untuk ekspansi di Singapura. Tolong siapkan dokumennya." Aku mengakhiri panggilan video itu dan langsung beranjak dari kursiku, mengangkat Bima ke dalam pelukanku. Ia tertawa, tangan mungilnya menepuk-nepuk pipiku. "Inilah hidupku sekarang. Seorang ibu sekaligus seorang CEO. 2 peran yang kujalani dengan sepenuh hati. Kemarahan dan dendam yang dulu pernah membakar jiwaku kini telah padam, berganti dengan kehangatan cinta yang tak terbatas untuk putraku. Saat sedang bermain dengan Bima,
Sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselku. Dari Pak Tirtayasa. Isinya singkat, sebuah pembaruan terakhir yang bahkan tidak lagi kuminta. Kasus Firmansyah sudah ingkrah. Agus divonis 8 tahun penjara. Nyonya Tuti, karena usia dan peran sekundernya, divonis 2 tahun masa percobaan dan wajib lapor. Aset sisa mereka disita negara. Kasus ditutup. Aku membaca pesan itu, lalu menguncinya tanpa membalas. Berita itu tidak menimbulkan emosi apapun. Tidak ada kegembiraan, tidak ada simpati. Itu hanyalah sebuah informasi, sebuah titik di akhir sebuah kalimat yang sangat panjang. Mereka telah menjadi catatan kaki yang tidak relevan dalam buku kehidupanku yang tebal. Nasib mereka kini berada di tangan mereka sendiri dan sistem peradilan. Aku membawa Bima ke dekat jendela raksasa, menggendongnya sambil menunjuk ke arah gedung-gedung yang menjulang. Lihat, sayang, bisikku padanya. Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi tempat bermainmu. Tapi ingat, kekuasaan terbesar bukanlah tentang membangun gedung setinggi langit. Kekuasaan terbesar adalah membangun kehidupan yang baik, yang penuh dengan cinta dan kejujuran. Bima hanya mengoceh, seolah mengerti. Aku memeluknya erat. Balas dendam terbaikku bukanlah saat aku melihat mereka hancur. Balas dendam terbaikku adalah momen ini. Saat ini, di mana aku berdiri di puncak dunia, bukan dengan kebencian, melainkan dengan cinta di dalam pelukanku. Aku telah berhasil membangun kembali duniaku di atas puing-puing pengkhianatan mereka, dan duniaku yang baru ini jauh lebih indah. Dulu, mereka mencoba memadamkan cahayaku. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah mataharinya. Dan kini, fajar baru telah tiba. Fajar untukku dan sang pewaris.